Serius 3 menit bisa matiin saya? Oke. Hmm? Mm-mm. Jadi maunya gimana sekarang? Silakan mau apa? Hmm? Saya mintanya kamu pada pokoknya tutup. Kalau nggak tutup, Dobrak kaki. ada kebal bacok. Wah, dibacok udah. Ini ada arit nih, mau saya golok nih. Ayo sok. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah duel mengerikan Kang Ujang Bustomi dengan seorang kiai yang ternyata dukun santet. Sang kiai marah karena aksi Kang Ujang yang menurutnya telah memfitnah dirinya. Dan dengan kemarahannya, dia ingin membunuh Kang Ujang Bustomi. Lalu bagaimanakah aksi heroik Kang Ujang menghadapi sang guru kiai sesat tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Deg-degan ya, deg-deg. Assalamualaikum. 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 Saya Ujang Bustomi, yang namanya Kiai Jafar Shodiq mana? Oh, salam silaturahmi saya, salam hormat saya Kiai Jafar Shodiq. Apa kabarnya semuanya? Nggak usah basa-basi. Sehat semuanya sehat. Nggak usah basa-basi. Oh, Anda Kiai Jafar Shodiq. Iya. Anda apanya Kiai? Ini murid saya. Oh, muridnya Kiai Jafar. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini mengisahkan tentang Kiai Jafar Shodiq, seorang kiai pemilik pesantren yang ternyata juga seorang tukang santet. Sang kiai ini sangat marah karena Kang Ujang dikatakannya telah memfitnah di hadapan banyak orang bahwa dia adalah dukun santet. Dia bercerita, dulu dia memiliki pesantren yang cukup besar. Santrinya banyak, datang dari penjuru daerah untuk belajar ilmu kepadanya. Bahkan dia juga mengatakan, banyak perempuan yang bersedia menjadi istrinya, karena merasa tersanjung bersuamikan orang luar biasa seperti dirinya. Akan tetapi hal tersebut berubah 180 derajat beberapa bulan terakhir ini. Yang mana para santrinya yang dulu banyak belajar, kini satu persatu pergi dan tidak kembali lagi. Kini pesantrennya seperti tanpa murid, dan hanya pengikutnya yang setia yang masih teguh mendampingi. Dan yang lebih parah baginya, para istrinya juga pergi meninggalkan dirinya, karena dia sudah tidak ada yang bisa dibanggakannya. Kiai Jafar Shodiq menjadi sangat marah dengan keadaannya. Sampai kemudian datang informasi yang disampaikan oleh seorang muridnya yang setia. Bahwa hal menyedihkan yang dialami sang kiai, adalah karena ulah dari Kang Ujang Bustomi. Sang murid itu berkata, bahwa di luar sana, banyak orang yang terprovokasi. Kang Ujang Bustomi diceritakannya telah mengatakan, bahwa Kiai Jafar Shodiq adalah seorang kiai yang berbahaya dan menyesatkan. Dia dikatakan sebagai kiai tukang santet, yang seharusnya dijauhi dan dihancurkan. Banyak orang yang percaya perkataan dari Kang Ujang Bustomi, termasuk para santri yang telah belajar kepada Kiai Jafar Shodiq. Sehingga demikian, para santri itu kemudian pergi dari sang kiai.
Dan sebab mendengar cerita yang demikian itulah Kiai Jafar Shodiq sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia kemudian mengundang Kang Ujang untuk bertabayun dan meminta pertanggungjawaban. Dan ketika Kang Ujang datang dan ada di hadapannya, terlihat sang kiai dan seorang pengikutnya langsung menunjukkan kemarahannya. Dia terlihat sudah tak sabar ingin menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Kalau begitu bubarkan aja Padepokan. Kenapa dibubarin? Kenapa dibubarin Padepokan? Melain bubar-bubarin aja ini orang. Gimana ada apa Kiai? Karena begini, Ya gimana Kiai? kamu itu udah meresahkan keluarga saya. Meresahkan gimana Kiai? Pertama-tama, Ya Kiai. murid-murid saya bubar semua. Oh muridnya bubar. Kiai ini kenapa? Mohon maaf sebelumnya Kiai ini kenapa kaki saya ada Udah tamu? biasa saya. Kiai masa Kiai kaki-kaki nangkring kayak? Nah, udah biasa. Oh ya, Kalau sampai begini saya. ya yang sopan Kiai. Saya kan ada tamu masa Kiainya nangkring kayak gitu kakinya. Itu kebiasaan guru saya. Oh Makanya Anda jangan ganggu guru saya. ya gimana? Karena istrinya bubar, Oh. pasien-pasiennya bubar. Oh. Karena ulah Anda. Oh ulah saya, Kiai pasien bubar, istri bubar, Istri bubar. santri. Santri bubar. Oh santri Ulah bubar. sampean. Nah masalahnya di mana? Karena kamu itu udah bikin saya resah. Terus gimana Kiai? Mohon maaf. Kenapa? Disangka saya itu dukun santet. Oh boleh saya sambil ngerokok Kiai? Boleh, bos. Anda mau ngerokok nggak? Tidak. Kiai ngerokok? Sebetulnya Anda juga tidak boleh. Lah daripada si ya saya itu kaki aja nangkring, Anda tidak boleh. nggak apa-apa lah. Udah biasa kalau saya, lagi nangkring. Oh saya nangkring lagi boleh nggak? Silakan kalau bisa. Nangkring lagi nggak apa-apa. Kalau bisa silakan. Oh ya udah gimana Kiai gimana? Masalahnya apa masalahnya? Saya mau ngarungin kamu. Oh ngarungin saya. Iya, udah Saya siap. sudah Bu. siapin karungnya. Oh ini karung. Ngarungin kamu. Buat ngarungin saya. Iya. Kenapa saya dikarungin Kiai? Emang saya Kenapa? gabah? Udah bikin resah, bikin bubar bini saya, pasien saya nggak ada semua. Dari Kalimantan, Jawa Timur, Hmm. dari seberang, Oh terus? Arab sampai ke sini. Buru-buru ke sini sekarang, jadi melantarkan saya. Oh anda, Pasien nggak ada. oh pasien anda dari Arab ada? Ada. Dari mana lagi tuh yang bubar? Banyak sih. Hmm. Dari mana-mana datang. Mas. Sekarang karena ulah Anda pada bubar. Oh. Istrinya bubar. Pasiennya bubar. Bubarkan juga Anda. Saudara Terus keluarga Anda. kapan saya ngomong mitnah anda itu tukang santet kapan? Saya ketemu aja baru nih, mohon maaf nih. Karena kata bocah-bocah saya, ya, nih murid saya, Ya. bilangnya begitu. Itu namanya Ujang. Ya. Begitu. Ya. Makanya saya tuh, waduh, kurang ajar. Gitu. Oh. Betul. Ya kan anda itu orang sakti kan? Iya. Anda orang hebat. Oke. Terus ketika pasien bubar, istri bubar, kenapa nggak ditarik lagi aja? Kenapa? Udah diprovokatori kamu. Saya nih Kiai, saya sih nggak pernah merovokatorin orang. Saya nggak pernah berbicara jelek tentang orang. Orang mau ngapa-ngapain terserah saja. Yang penting satu, orang itu jangan pernah manfaatin pasien. Karena pasien itu semua yang datang itu semuanya orang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Ya itu urusan masing-masing. Karena kita bisanya begitu. Datang ya saya layani. Kiai Jafar Shodiq dan muridnya itu tampak benar-benar sangat marah. Provokasi yang dilakukan Kang Ujang itu telah berdampak sangat buruk dalam kehidupannya. Tidak cuma para santri pesantrennya yang pergi. Para pasien yang biasanya berobat kepadanya juga tidak ada yang kembali. Bahkan yang lebih parah, para istrinya juga telah meninggalkan dirinya. Mereka sudah tidak betah, karena merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Sebab itulah dia mengundang dan menantang Kang Ujang, untuk meminta pertanggungjawaban kepada dirinya. Tentu saja Kang Ujang merasa bingung dengan tuduhan dari Kiai Jafar Shodiq. Itu dikarenakan, dia tidak pernah merasa ikut campur urusannya. Bertemu saja baru kali ini, apalagi dikatakan menghancurkan kehidupannya. Kang Ujang pun berkata kepadanya, bahwa memang dia telah mengatakan di banyak kesempatan, bahwa hendaknya lah orang-orang itu tidak mendatangi dukun santet, apalagi percaya dan meminta bantuan kepadanya. Para dukun itu adalah pengikutnya iblis, yang sengaja mengajarkan membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jika Kiai Jafar Shodiq adalah seorang kiai, pasti membenarkan perkataan yang disampaikannya itu. Lalu di mana letak salahnya, sehingga sang kiai menuduhnya telah menghancurkan kehidupannya? Dan mendengar perkataan dari Kang Ujang yang demikian, sang kiai dan muridnya itu tetap dengan tuduhannya, bahwa mereka telah mendengar sendiri cerita dari banyak pengikutnya. Kang Ujang mengatakan bahwa Kiai Jafar Shodiq adalah tukang santet, dan meminta agar orang-orang tidak lagi datang kepadanya. Ya ketika anda layanin, kalau emang pelayanan anda baik, semua juga akan datang lagi. Ketika bubar kenapa Salah saya? saya itu, Mas. Kenapa salahin saya? Saya Salah sudah saya. selidiki.
Selidikinya gimana? Anak-anak buah saya, siapa yang tahu fitnah abah saya? Tanyakan kamu. Oh gitu. Itu buktinya. Siapa Karena orangnya? ulah kamu. Siapa orangnya? Ya Ujang. Enggak, siapa teman kamu yang minta yang tahunya itu siapa? Teman saya disebar di mana-mana sebagai mata-mata. Bukan Saya satu sebagai orang, murid. 2 orang murid saya. Kami mancanegara ada semua. Tidak terima. Makanya saya suruh selidikin anak buah saya. Coba dilihat. Itu arit buat apa kayak ada arit? Wah, makanya dia. Kalau makan arit, beling. Oh, kamu muridnya kalau makan arit kayak? Iya. Berarti kalau kayak makannya apa? Anak punya arit. Saya mah kalau makan kembang. Oh, sepatu banyak buat apa tuh? Itu mah pakaiannya, Bu. Anak-anak. Kirain buat sarapan kamu. Makanya emaknya nggak ada tuh. Oh, emaknya Pada pergi. Oh, emaknya pada pergi. Iya. Ini saya. Gara-gara kamu. Sini sih sekarang jujur-jujuran aja. Ya, kamu mitnah saya kan? Minta gimana? Tadi, Kenyataan. enggak, maksudnya mitnah. Katanya saya ngomong kamu itu dukun santet. Iya kan? Bukan dukun santet, saya tuh Ki Jafar Sodik saya namanya. Abah Kiai Sepuh terkenal kemana? Ya, saya tahu tadi. Kayak saya di depan juga. Tadi saya nanya Terkenal di mana? ke tukang ojek, semuanya paham tentang nama Anda. Tolong menolong. Ya, Orang lu pada sujud Banyak yang semua. menolong pada ini. sujud gimana maksudnya? Mohon maaf. Tapi Minta ilmu. Oh, sujud. Iya. Kenapa harus sujud? Wah, minta ilmu. Hmm. Sembah sungkem sama saya. Hmm. Terus? Gitu. Makanya saya kasih. Ya berarti Anda benar tukang santet kan? Tapi kalau santet mau apa? Ah, Hah? Mau apa kalau kita santet? Ya benar kan tukang nyantet kan? Iya, kalau kita nyantet mau apa? Tuh tadi ngomongnya kamu nggak bukan dukun santet, terus kenapa malah Kalau mitnah kita saya? ngomong bilangnya nggak nyantet, situ bilangnya begitu. Makanya kalau nyantet gimana? Mau Lah? apa? Oh berarti benar punya santet? Ya kalau iya, Ya sudah jujur aja kenapa marah-marah? silakan situ sih kalau seumpama ibaratnya mau adu ilmu boleh. Kenapa marah-marah? Terus maksudnya apa saya mau dimatiin? Karena udah membubarkan murid saya. Serius kamu bisa matiin saya? Bisa, Berapa menit? paling 3 menit. Oh matiin saya? Iya, Serius? serius. Punya ilmu berarti? Tapi jangan sama saya dulu, ini aja dulu. Murid saya. Untuk Jangan sampai ke kita. gampang. Kecil. Serius 3 menit bisa matiin Oke. saya? Hmm? Mm-mm. Jadi maunya gimana sekarang? Silakan mau apa? Oke, sok. Hong, aliang hong. Sampai mana? Ya, insya Allah sejak ini bisa. Insya Allah acip padu kamu padu kaki aku padu kegam tak atuang impadaku. Apa? Kamu bener-bener ya. Hmm? Murid saya dimatiin. Boleh saya nangkring di atas saya kakinya? Silakan. Kalau Tuh. bisa. Tuh? Ada ilmu ayo sama saya. Kamu maksudnya apa? Saya kenal aja sama kamu tidak, Pak. Karena murid saya udah menelusuri dari pelosok-pelosok. Pelosok apa? Dalangnya tuh kamu. Dalang apa? Emang saya dalang wayang? Yang bikin bubar keluarga saya, pasien saya. Maunya apa sekarang? Saya arit nih, Pak. Silakan. Dua nih, Pak. Saya arit nih. Sok, ayo kalau mempan. Sok. Wakil kok. Ya. Oh. Rangga geni. Rangga bayu. Masuk. Ke gua karbanin. Kris. Usai. Ya wilayah. Datang bantuan. Para leluhur. Para dedemit. Masuk.
Ya. Ujang Bunuh. Oh. Sadat setan datang berguduk. Oh. Ya, Betara Bayu, Betara Gedi, masuk. Oh. Dah, semuanya, leluhur kita, masuk. Membunuh bocah ini, bocah ingusan kemarin sore. Oh. Oh. Berangkat masuk ke perutnya. Leluhur datang. Di Kidul, Gunung Kidul masuk. Naik kamu. Ya, Dewa Sangyang penunggu jagat masuk untuk membunuh bocah ini pada kemarin sore. Masuk, hajar. Beraja kamu, benar-benar kamu ilmunya. Pemungkas saya. Oh, Macan Budi, masuk. Terjadi pertarungan hebat antara dua spiritual beda aliran itu. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Memang kiai sesat itu tampak sangat kuat. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang tetap tidak ada tandingannya. Ketika Kang Ujang kemudian mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, ilmu hebat yang menghantam itu berhasil menghancurkan sang kiai, sehingga tubuhnya terkulai lemas tak berdaya. Sang kiai sesat itu pun akhirnya menyerah, dan menurut pasrah akan takdir yang menjemputnya. Maka tamatlah riwayat Kiai Jafar Shodiq, sang kiai sesat tukang santet itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.